Oke, saya jujur ini. Starlink ini investasinya menurut data OSS, Pak Dedi, supaya jangan ada dusta antara kita. Starlink itu investasinya 30 miliar. 30 miliar rupiah nih. Ini menurut data OSS ya. Ini menurut data OSS ya. Tenaga kerjanya 3 orang. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini saya benar-benar kaget loh, yaitu pengakuan dari Bahlil Lahadalia, yaitu Elon Musk. Ternyata investasi ke Indonesia itu hanya 30 miliar saja dan bahkan juga menyerap 3 orang pekerja. Nah, menurut saya di sini sangat membingungkan sekali ya. Kalau kita ingat pada waktu lalu ketika Elon Musk datang ke Bali, menurut saya di situ sangat wow sekali penyambutan dari menteri-menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan bahkan juga ada foto yang menurut saya sangat sudah sangat lucu sekali lah, dan bahkan disambut Mbak Raja, tetapi investasi yang digelontorkan oleh Elon Musk hanya 30 miliar saja. Dan di sini bahkan saya sangat terkejut sekali. Kita flashback ke belakang misalnya, di situ Presiden Joko Widodo pada waktu lalu ya setidaknya mengunjungi markas dari Elon Musk yang berada di Amerika Serikat. Di situ bahkan Elon Musk hanya mengenakan kaos, sedangkan Presiden Joko Widodo mengenakan kemeja putih. Bayangkan, hanya mengenakan kaos. Dan bahkan tidak hanya di situ saja, yaitu pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan Elon Musk. Bahkan Luhut Binsar Panjaitan juga datang, yaitu pada waktu lalu ke kantor Elon Musk, dan alih-alih akan menginvestasikan uangnya beberapa triliun, tetapi ya di sini memang sangat mengejutkan sekali. Seperti ini video dari Bahlil Lahadalia. Starlink dulu, Starlink. Elon Musk. Saya boleh jujur ya di ruangan ini. Saya tidak menghandle langsung ini Starlink. Saya juga tidak pernah, tim saya juga tidak pernah, tim pernah, kalian pernah? Enggak pernah untuk melakukan pembahasan teknis terkait dengan Starlink. Oke, saya jujur ini. Starlink ini investasinya menurut data OSS, Pak Dedi, supaya jangan ada dusta antara kita. Starlink itu investasinya 30 miliar. 30 miliar rupiah nih. Ini menurut data OSS ya. Ini menurut data OSS ya. Tenaga kerjanya 3 orang. Oke. Nah, dari sini bahkan juga ditanggapi oleh Bang Denny Siregar ya. Udah didatengin di kantornya. Pas datang ke sini disambut Mbak Raja. Menteri-menteri dengan bangga berfoto bersamanya. Investasinya cuma 30 miliar saja. Serap tenaga kerja cuma 3 manusia. Hahaha. Ya memang sih sangat mengejutkan sekali ya. Yaitu fakta yang dikeluarkan oleh Bahlil Lahadalia. Di sini gimana ya kira-kira respon dari Pak Luhut Binsar Panjaitan ya? Padahal juga Elon Musk itu yang ya dibangga-banggakan, yang akan kiranya mau berinvestasi ke Indonesia berapa puluh triliun, tetapi kenyataannya hingga saat ini, hingga Presiden Joko Widodo besok mau purna tugas, belum ada investasi dari Elon Musk yang sangat wow seperti penyambutan pada waktu lalu. Ya kemungkinan sih ada 2 kemungkinan. Kemungkinan Elon Musk ya hanya memancing dikit lah, bagaimana kira-kira berinvestasi 30 miliar di Indonesia, apakah bagus untuk diteruskan atau dilanjutkan. Nah, kemungkinan dari 30 miliar itu kalau memang benar-benar berinvest di Indonesia itu sangat bagus, kemungkinan juga pasti akan ditambah lah oleh Elon Musk. Ya kurang lebih seperti itu menurut saya sih. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, yaitu beritanya seperti apa di sini. Nah, di sini dari Bahlil Lahadalia, Bahlil bongkar investasi Starlink di RI hanya 30 miliar, karyawan berjumlah 3 orang. Di sini Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal investasi Starlink di Indonesia. Ia mengatakan Starlink juga mengantongi izin investasi di Indonesia. Berdasarkan data kepengurusan izin investasi online single submission yang dikantonginya, jumlah investasi yang ditanamkan Starlink di Indonesia hanya 30 miliar. Hanya itu, jumlah tenaga kerja yang terdaftar juga hanya 3 orang. Starlink ini investasinya menurut data OSS yaitu 30 miliar. Tenaga kerjanya 3 orang yang terdaftar, ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI pada 11 Juni yang lalu. Ia menolak
untuk berkomentar lebih jauh mengenai investasi Starlink di Indonesia dengan dalih tak mau menimbulkan multi prestasi. Pasalnya, kata Bahlil, Kementerian Investasi BKPM tidak pernah membahas langsung investasi SpaceX di tanah air. Ya, kita lihat sajalah besok seperti apa ya. Tapi yang jelas di sini menurut saya sangat lucu sekali. Disambut Mbak Raja, bahkan juga sudah datang ke kantornya. Ya, tiba-tiba yang disambut, yang diagung-agungkan ternyata hanya investasi 30 miliar. Ya, tapi kita tidak tahu lagi dan kita tunggu ya bagaimana yaitu keseriusan Elon Musk untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa. Di sini dari Cakrawala Nusantara. Bang, udah bang, kasihan. Di sini dari Raden, kasihan kena perang. Di sini omon-omon kalau cuma 30M anak bangsa juga punya segitu mah, bahkan lebih. Wajah ganteng. Ya, saya kadang-kadang melihat foto ini seperti gimana gitu ya. Di sini dari Mario Kemal, kenapa komennya jadi seperti nyinyirin pemerintah? Harusnya seperti apa? Ini maksudnya apa juga? Kemungkinan apa yang dilakukan pemerintah, mulai dari datang ke Amerika Serikat mengunjungi markas besar Elon Musk dan bahkan Presiden Joko Widodo dan belum lagi lain sebagainya, kemungkinan sudah habis miliaran ya, kemungkinan setidaknya membujuk rayu Elon Musk bisa berinvestasi di Indonesia. Di sini dari nol, seberapa besar malunya para menteri yang mengagukan Elon Musk selama ini hasil investasi yang didapat cuma segitu. Artinya para menteri tersebut cuma satpam merangkap OB satu orang. Ladies and gentlemen, please invest in my country. Film Bollywood judulnya apa, brother? Sabar, mungkin itu hanya di awal saja. Kira-kira gimana nanti dengan yang mau invest di IKN ya? Sekelas Elon aja 30M rela-rela aja. Jadi Jabar sekarang dikit-dikit cekrek upload cegar-cegir. Kung Ganjar ya apa sih? Kesannya udah gebis coba dikasih Starbucks ya om. Itu mah sama aja dikacangin. Susi level investasi di kabupaten kecil. By the way, si lurah apa nggak merasa disepelekan? Bujang Inanamai. Ya, seperti itulah. Jadi memang sangat wow sekali ya. Bahkan saya ingat pada waktu lalu di sini ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke markas Elon Musk, bahkan juga hanya mengenakan kaos di sini. Orang terkuat Elon Musk temui Jokowi, Luhut cuma pakai kaos. Dan bahkan pada waktu lalu juga banjir kritikan, yaitu oleh warganet yang sekiranya Elon Musk tidak menghargai Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Dan saya pada waktu lalu sangat mendukung arah dari Presiden Joko Widodo, juga membela pada waktu lalu. Siapa tahulah Elon Musk bisa berinvestasi ke Indonesia. Tetapi juga 2 tahun berlalu hingga saat ini pun Elon Musk tidaknya dari Bahlil sudah membongkar, yaitu cuma berinvestasi 30 miliar dan menyerap 3 orang pekerja. Ya, menurut saya itu sangat lucu sekali lah. Di sini Elon Musk tampil santai saat bertemu dengan pejabat negara. Bukan ia hanya menggunakan kaos oblong saja. Ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu misalnya, orang terkaya di dunia itu mengenakan kaos hitam bergambar astronot menaiki mobil dan melewati bulan. Kaos tersebut dipadukan dengan celana berwarna sama. Jokowi juga tampil santai saat itu. Presiden RI menggunakan pakaian yang selalu identik dengannya, yakni kemeja putih serta celana hitam. Belumnya, Mas yang berusia 50 tahun itu juga tampil santai saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada April lalu. Saat itu dia mengenakan kaos dan celana berwarna hitam serta rambut yang terlihat acak-acakan. Ya, seperti itulah. Tapi memang orang terkaya ya, orang terkaya kedua di dunia, kekayaannya 3.000 triliun. Ya, pantas saja seperti ini. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Terutama program makan siang dan juga program susu gratis.